Para suster, bapak ibu, rekan-rekan muda yang terkasih, selamat pagi. Hari ini adalah hari Raya Tritunggal Maha Kudus, tiga pribadi Allah dalam satu kesatuan. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya kita imani sungguh-sungguh adalah satu kesatuan dalam ikatan cinta kasih yang sempurna, yang tiada batas. Pewartaan iman hari ini disajikan kepada kita untuk merenungkan tentang roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah salah satu dari ketiga pribadi Allah ini. Saudara-saudari yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Injil Yohanes ini, Yesus bersabda kepada para murid, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Dialah yang memimpin kamu kepada seluruh kebenaran." Pertanyaan kita adalah, mengapa Yesus masih harus menunggu untuk mengungkapkan semuanya ini kepada para murid? Kebenaran apakah yang masih harus Yesus sampaikan kepada para murid ini? Bukankah Yesus sekian lama bersama-sama dengan para murid? Benar sekali, bukan? Tetapi apakah masih ada lagi yang harus disampaikan? Dan mengapa Yesus harus menunggu waktu itu? Sampai Dia harus mengutus salah satu dari pribadi mereka, yaitu roh kebenaran itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, benar bahwa para murid itu sudah sekian lama bersama dengan Yesus. Tetapi mari kita ingat juga bahwa ternyata dari sekian lama mereka bersama Yesus, mereka belum mengerti sungguh-sungguh arti kehadiran Yesus bagi mereka, arti kehadiran mereka bagi Yesus. Mereka belum mengerti dengan sepenuhnya makna terdalam dari sabda yang Yesus wartakan itu kepada mereka. Itu akan mereka mengerti nanti di dalam perjalanan perutusan mereka sesudah Yesus meninggalkan mereka. Maka secara badan Yesus meninggalkan mereka, Dia akan mengutus Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Roh itulah yang akan membuat para murid nanti perlahan-lahan mengerti sungguh-sungguh. Bukan setengah-setengah lagi, bukan sepenggal-sepenggal, tapi mengerti secara utuh tentang Yesus bagi mereka dan tentang kehadiran mereka bagi Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, sejatinya apa yang Yesus katakan ini kepada mereka, masih banyak hal harus kusampaikan kepadamu, itu adalah antisipasi dari apa yang akan dialami oleh para murid. Kita tahu dalam Injil Yohanes sebelum perikop ini, Yesus itu memberi juga satu wejangan pada para murid. Kalau dalam kitab suci dibuat judulnya bertekun di situ ya. Isinya adalah supaya para murid itu tetap bertekun di dalam firman Tuhan. Supaya mereka tak bertekun pada pengajaran-pengajaran Yesus. Karena nanti di sana dalam perutusan mereka selanjutnya akan banyak hal yang harus mereka hadapi. Banyak rintangan dan tantangan yang harus para murid ini hadapi dalam perutusannya. Bahkan disebut secara eksplisit dalam kitab suci itu, akan banyak orang datang kepadamu dengan niat untuk membunuh kamu. Tapi mereka berpikir bahwa dengan berbuat demikian, itu mereka berbakti kepada Allah. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak mengenal Allah Bapa, tidak mengenal Bapakku dan mengenal aku. Itu kata Yesus kepada para muridnya. Maka Yesus itu ingin sungguh-sungguh biarlah para murid itu mengerti nanti dalam perjalanannya. Tidak perlu diberitahu di awal supaya mereka justru tidak ketakutan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak ingin menjerumuskan para murid, tapi justru Yesus ingin membuat mereka supaya mereka mengalami sendiri. Mengalami sendiri Allah, mengalami sendiri kebenaran itu di dalam pikiran dan hati mereka. Biarlah para murid ini mengenal Tuhan
bukan lewat pewartaan orang lain, tapi biarkan mereka mengenal Tuhan sungguh-sungguh dari pergumulan hidup mereka dalam perutusannya. Saudara-saudari yang terkasih, para murid tidak akan mengerti kebenaran bila mereka tidak berkenan untuk diutus oleh Yesus. Demikian juga dengan hidup kita. Kita tidak akan pernah mengerti kebenaran tentang Tuhan bila kita tidak bergumul sendiri dalam hidup kita dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah mengerti sungguh-sungguh apakah arti pengorbanan Yesus di salib kalau kita tidak pernah mengalami dengan sendirinya arti pergumulan itu dalam hidup saya, di tengah keluarga, komunitas, dan juga dalam hidup bermasyarakat saya. Apa arti salib? Salib bukanlah sebuah ungkapan verbal. Salib itu adalah pengalaman pribadi saya bergumul dengan Tuhan, tetap setia pada Tuhan di dalam peristiwa yang berat sekalipun dalam hidup. Oleh karena itu saudara-saudari, mari kita ingat dengan baik, memahami kebenaran adalah sebuah perjalanan. Dan kebenaran itu akan tersingkap di dalam perjalanan. Tidak ada kebenaran yang kita dapatkan secara penuh dalam hidup. Tapi kebenaran itu semakin kita mengerti dengan sungguh-sungguh bila kita mau berjalan dengan setia di dalamnya. Oleh karena itu para saudara-saudari, benar yang dikatakan oleh Yesus, bila engkau mau mengikuti aku, datanglah kepadaku, pikul salibmu, sangkal dirimu, ikut aku. Bukan Yesus ingin membuat kita ini berjalan terus penuh dengan penderitaan, tapi supaya kita mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Tuhan yang lewat penderitaannya menuju kemuliaan. Bahwa dengan kita setia dalam penderitaan, maka hati kita akan melihat bahwa benar-benar yang saya ikuti ini adalah Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Di tempat yang lain, Yesus sudah juga memberitahu para murid bahwa kamu ini saya utus ke tengah-tengah dunia ini seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Memang gambaran yang sangat sederhana sekali, tapi untuk menunjukkan kepada kita bahwa perutusan kita ini bukanlah perutusan yang biasa-biasa saja. Kalau Yesus sudah lebih dahulu mengalami penderitaan itu, tidak ada yang lebih besar daripada gurunya di sini, bukan? Tidak ada. Saya tidak lebih besar daripada Yesus yang saya hormat, yang saya imani. Bapak Ibu juga tidak lebih besar daripada Yesus yang kita imani. Seorang murid tidak melebihi gurunya. Kalau guru kita itu adalah melalui jalan salib lalu dimuliakan, jalan kita juga sama. Dan kebenaran tentang jalan salib itu, jalan salib yang memuliakan kita itu, akan kita mengerti dengan sungguh-sungguh dalam kesetiaan hidup kita sampai akhir. Disitulah saudara-saudari yang terkasih, arti kehadiran Roh Kudus itu bagi saya, bagi Anda yang mau mengikuti Yesus. Roh Kudus itulah yang akan membuka mata, membuka hati untuk merasakan sungguh-sungguh kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa rahmat Tuhan, kita tidak akan mampu bertahan di dalam perutusan ini. Kita butuh fondasi yang kuat, fondasi yang tidak dapat dirobohkan oleh badai, oleh banjir kehidupan ini. Yesus mengajar kita bahwa bila engkau mendasarkan hidupmu pada firman Tuhan, samalah itu dengan membangun rumah di atas batu, demikian sebaliknya. Tidak ada badai yang sebesar apapun sejatinya, saudara-saudari, yang dapat menghancurkan hidup kita bila dibangun di atas fondasi sabda Tuhan. Saudara-saudari, ingatlah salah satu karunia yang kita mohonkan pada hari-hari yang lalu pada novena Roh Kudus itu adalah karunia pengertian, roh pengertian. Kita berdoa, datanglah ya roh pengertian, turunlah atas kami, terangi budi dan hati kami ini,
agar dapat memahami Yesus Sang Putra dan melaksanakan ajarannya dalam hidup sehari-hari. Semakin kita setia memahami Yesus dalam setiap pergumulan kita, saudara-saudari, iman kita akan otentik. Semakin Anda mau setia pada Yesus dalam pergumulan itu, Anda tidak lari, percayalah imanmu semakin otentik. Kalau orang bertanya siapakah Yesus bagimu, jawabanmu lebih daripada jawaban yang lain. Bukan jawaban kata orang, tapi jawaban yang sungguh keluar dari hati bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Tuhan, fondasi batu karang yang kokoh bagi hidup saya. Oleh karena itu saudara-saudari, teman-teman muda yang terkasih, saya ingin mengajak Anda pada hari ini. Mari kita fondasikan hidup kita ini pada Tuhan. Itu bukan hanya sebuah omongan yang omongan yang hanya menjanjikan untuk nikmat didengar, bukan. Ini adalah sebuah pengalaman rohani bahwa hidup kita ternyata tidak cukup hanya difondasikan pada kebenaran-kebenaran dunia ini. Kita butuh fondasi yang lebih dalam, fondasi yang lebih kokoh. Karena semua yang di dunia ini kebenarannya bisa berubah. Tapi kebenaran sabda Tuhan kekal abadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, Santo Paulus hari ini mengajak kita dalam suratnya kepada jemaat di Roma, iman akan Yesus Kristus itulah jaminan saya, jaminan bagi Anda, jaminan bagi kita, damai sejahtera di dunia ini dalam Tuhan. Dalam Kristus kita beroleh jalan masuk menuju kasih karunia. Dalam Kristus saya berdiri bukan lagi di atas mentalitas atau pandangan-pandangan dunia ini. Saya berdiri di atas kebenaran Tuhan, sabda Tuhan. Yang di atasnya saya dimungkinkan untuk berdiri bermegah. Saya percaya pada Tuhan dan bahkan dalam penderitaan sekalipun saya dapat percaya, saya dapat bermegah, saudara-saudari. Itu pewartaan Santo Paulus hari ini. Kita dapat bermegah bahkan dalam penderitaan sekalipun. Mengapa? Dalam kesengsaraan sekalipun, mengapa? Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Iman kita harus diuji, bukan? Supaya imanmu itu menunjukkan kecemerlangannya, cahayanya. Harus diuji supaya militansi iman itu keluar. Dan akhirnya saudara-saudara, Anda dan saya dapat berharap hanya dalam Dia, dalam Yesus itu. Berharap, dan harapanmu tidak pernah sia-sia. Segala sesuatu ini dapat memberikan harapan, tapi harapan itu bisa berkurang, bisa hilang oleh perputaran waktu, mentalitas perputaran zaman. Tapi dalam Dia, dalam Yesus, harapanmu tidak pernah sia-sia. Karena sekali Yesus berkorban, korban itu selamanya. Tidak akan berubah tidak lekang oleh waktu. Kasih Kristus itu abadi untuk kita semua. Maka saudara-saudari, marilah kita melanjutkan peziarahan ini. Tetaplah dasarkan hidup kita ini pada Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati.